Langsung aja kita masuk ke contoh soal yang pertama. 3/4 ditambah 1/4. Kalau penjumlahan yang kayak gini, ini penyebutnya udah sama, maka langkah yang harus kita lakukan adalah langsung aja menjumlahkan pembilangnya. Ini kita sebut dengan pembilang. Ini penyebut. Pecahan yang seperti ini disebut dengan pecahan penyebut sama. Langkahnya langsung aja kita jumlahkan. 3 ditambah 1, 4 per penyebutnya tidak usah jumlahkan, langsung aja kita salin per 4. Jadi pecahannya adalah 3/4 ditambah 1/4 sama dengan 4/4. Masih bisa kita sederhanakan. 4 dibagi 4 hasilnya 1. Kalau dia minta dalam bilangan desimal. Contoh yang soal yang kedua, 5/4 ditambah 7/6. Kita lihat penyebutnya tidak sama. Apa yang harus kita lakukan? Ya benar, yang harus kita lakukan adalah mencari KPK-nya. Cara mencari KPK dari 4 dan 6, cara sederhananya itu kita dengan mengurai. 4 sama dengan 4 sendiri. Kelipatan dari 4 lagi, 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Selanjutnya dari 6, 6, 12, 18. KPK dari 4 dan 6 adalah yang ada di 4 dan yang ada di 6, yaitu 12. Kalau udah dapat KPK-nya dari 4 dan 6, langsung aja kita tulis di bawahnya 12. Berarti penyebutnya udah dapat 12. 12 kita bagikan ke 4. 12 dibagi 4, 3. Berarti penyebut karena 4 dikali 3, maka pembilangnya pun harus kita kali 3. 5 dikali 3 ditambah, berarti karena 6 dikali 2 dapat 12, maka 7 harus kita kali 2 juga. Sama dengan 5 kali 3, 15 ditambah 7 kali 2, 14 per 12. Sama dengan 15 tambah 14 sama dengan 2, 9 per 12. Ini masih bisa kita sederhanakan, yaitu 29 bagi 12 dapat 2. 2-nya kita tulis di sini per 12. 12 kali 12 hasilnya 24, sisa 29 kurang 24 itu 5. Jadi hasilnya jadi pecahan campuran. 5/4 tambah 7/6 hasilnya adalah 25/12. Contoh soal yang ketiga, 12/15 ditambah 7/12. Nah, kita masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu 12/15 ditambah 7/12 sama dengan, kita harus mencari KPK-nya dulu dari 12 dan 15. Langkah sederhananya adalah kita dengan menguraikan. 12 sama dengan 12 itu sendiri, 24, 36, 48, dan 60, dan seterusnya. 15, 30,
45, dan 60, dan seterusnya. KPK itu adalah kelipatan persekutuan yang ada di 12 dan ada di 15. Bilangannya adalah angkanya 60. Kalau udah kita dapat, langsung aja kita masukkan sebagai penyebutnya. 60 dibagi 15 dapat 4. Kita kalikan dengan pembilangan yang pertama, yaitu 12 dikali 4 ditambah 60 dibagi 12 dapat 5. Maka 7-nya kita kali dengan 5 sama dengan 12 dikali 4. Nih, berapa? 48 ditambah 7 kali 5, 35 sama dengan 5 tambah 4, 3, sip 1, 4 tambah 3, 7, tambah 1, 8 per 60 sama dengan, untuk hasil bilang pecahan biasa udah dapat, masih bisa kita sederhanakan menjadi bilangan pecahan campuran. 83 per 60 dapat 1 per 60, 2, 3 sisanya. Jadi hasil dari 12 tambah 15 per 7 12 per 15 tambah 7 per 12, hasilnya bilangan campurannya 1, 2, 3 per 60. Contoh soal yang keempat. 2, 1 per 6 ditambah 8 per 10 sama dengan, untuk penjumlahan pecahan campuran 21 per 6 nya harus kita jadikan pecahan biasa. Langkahnya 2 kita kalikan ke 6, hasilnya kita tambah ke 1. 2 dikali 6 tambah 1 sama dengan 2 kali 6, 12 tambah 1, 13 per 6 tambah 8 per 10 sama dengan, KPK dari 6 dan 10 adalah 6 itu 12, 18, 24, dan 30. 10, 20, 30. Jadi KPK-nya adalah 30. 30 dibagi 6 dapat 5. Kayaknya 13-nya kita kali dengan 5. Tambah 30 dibagi 10 dapat 3. Karena kita kali dengan 3. Sama dengan 5 kali 3. Ini kita kalikan 5 kali 3, 15. Sisip 1, 5 kali 1, 5, tambah 1, 6, 5. Ditambah 2, 4 per 30. 5 tambah 4, 9. 2 tambah 6, 8 per 30. Ini hasil pecahan biasanya, masih bisa kita sederhanakan. Kita bagikan 89 bagi 30, kira-kira berapa yang mendekati hasilnya?
30 dikali 2, 60, kali 3, 90, udah lewat, berarti 2 per 30. 2 kali 30, 60. 89 dikurang 60, hasilnya 29. Jadi bilangan campuran, pecahan campuran dari 2/1/6 ditambah 8/10, hasilnya 29/30. Contoh soal terakhir, yaitu soal kelima. 2/3 ditambah 1/2 ditambah 5/6. Di sini langkahnya ada 2 cara. Yang pertama, kita jumlahkan semua dulu. Ini kita rubah ke pecahan biasa. Cara yang kedua, kita jumlahkan bilangan aslinya. Langsung aja. Tiga dikali 3 ditambah 2 tambah 1 kali 2 ditambah 1 tambah 5/6. Ini tadi 3-nya kita kalikan ke 3, terus hasilnya ditambah 2. 3 kali 3, 9, tambah 2, 11, tambah 1 kali 2, 2 tambah 1, 3, per 2 ditambah 5/6 sama dengan 5/6. Kita lihat, karena penyebutnya belum sama, maka langkah yang harus kita lakukan adalah kita cari dulu KPK-nya. KPK dari 3, 2, dan 6 adalah 2, 4, 6, dan seterusnya. 3, 6, dan seterusnya. 6, 12, dan seterusnya. Kita lihat bilangan sama itu 6. Taruh 2 6. 6 bagi 3 2. 11 kali 2 tambah 6 dibagi 2 dapat 3. 3 dikali 3 ditambah 6 bagi 6 dapat 1, 5 dikali 1 sama dengan 11 kali 2, 22, 3 kali 3, 9, 5 kali 1, 5 per 6 sama dengan 22 ditambah 9, 31 tambah 5, 36. Sinilah 36 per 6 sama dengan 36 per 6 dapat 6. Itu cara yang kedua, bilangan yang aslinya. Kita jumlahkan dulu. 3 ditambah 1 ditambah 2 per 3 tambah 1 per 2 ditambah 5 per 6 sama dengan, langsung aja kita jumlahkan, 3 tambah 1, 4 ditambah
kita cari KPK-nya. Karena KPK-nya tadi udah dapat 6, langsung aja kita tulis 6. 6 dibagi 3 dapat 2. 6 dibagi 3 dapat 2. Kita kalikan dengan 2. Tambah 6 dibagi 2 dapat 3 dikali dengan 1. Tambah 6 dibagi 6 dapat 1 dikali dengan 5. Kita jumlahkan. 2 dikali 2 4 ditambah 1 dikali 3 3 tambah 5 kali 1 per 6 sama dengan 4 ditambah dalam kurung 4 tambah 3 7 ditambah 5 12 per 6 sama dengan 4 ditambah 12 per 6 dapat 12 dibagi 6 dapat 2 sama dengan 6. Mudah kan? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.